Maqasid syariah, kemaslahatan. Kebaikan merupakan hal yang penting dalam maqasid syariah. Kemaslahatan adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat hukum. Tujuan Allah membuat hukum, maqasid syariah yaitu 1. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, juga menjaga harta. Baik, dalam Konun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat memiliki 3 tujuan. Baik, hukum acara jinayat bertujuan dalam 3 hal, yaitu 1. Mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. 2. Memberi jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang terakhir ialah mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara bersungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 dan 5. Konun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat memiliki 3 tujuan. Hukum acara jinayat bertujuan pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya dan perkara jinayat dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. 2. Memberi jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. 3. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertobat secara sungguh-sungguh sehingga tak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Teori-teori berlakunya hukum Islam. Pertama, teori penerimaan otoritas hukum. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang yang memeluk agama Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun, ketaatan akan berbeda saat dengan yang satu dengan yang lainnya dan saat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing kepada Allah. 2. Teori receptio on complex. Teori ini berisi mengenai bagi orang Islam yang berlaku adalah hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. 3. Teori reseptif. Teori ini menjelaskan tentang bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat hukum Islam berdasarkan berlakunya kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini adalah periode di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga teori dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya yaitu teori receptive incomplex. Nah, kita akan masuk ke dalam asas-asas hukum Islam dalam penyelenggaraan Konun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Yang pertama yaitu asas legalitas, yang artinya adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi hukubat kecuali ada ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi, kita tidak bisa menganggap seseorang itu bersalah apabila di dalam peraturan Konun Aceh nomor 7 tahun 2014 itu belum ada peraturan yang mengatur kesalahan tersebut. Jadi kita tidak bisa menganggap orang itu bersalah seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam teori yang terdapat pada Konun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Di era negara kesatuan Republik Indonesia, Aceh sejak awal kemerdekaan Indonesia telah memaksa pemerintah untuk memberikan izin diadakannya syariat Islam di Aceh, yang mana syariat Islam ini mencangkup berbagai macam aspek kehidupan di Aceh seperti pendidikan, tata kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan gampong, dan hukum. Nah, hukumnya ini yang publik maupun yang private ya. Nah, maka dari itu, Konun Aceh nomor 7 tahun 2014 ini mengandung teori eksistensi yang dalam perspektif sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari perundang-undangan Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kedudukan Konun Aceh itu berada di posisi 6 atau selevel dengan peraturan daerah. Di atas Konun itu ada Perpres, kemudian ada PP, kemudian ada UU atau Perpu, kemudian ada TAP MPR, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Konun merupakan bagian dari sistem nasional yang berada di bawah hierarki perundang-undangan Indonesia.
Yang ketiga, kita masuk ke dalam asas perlindungan hak asasi manusia. Artinya adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi secara bersungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberitahu para pihak yaitu korban, saksi, terdakwa, dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan. Jadi di sini artinya walaupun terdakwa itu tetap bersalah, walaupun saksi tetap diminta keterangan dan korban tetap diminta keterangan juga dan penuntut umum tetap harus membela terdakwa, tapi mereka harus tetap tahu apa aja sih hak-hak mereka dalam persidangan, apa sih yang harus mereka lakukan dan apa sih yang mereka dapatkan, serta mereka juga harus tahu putusan apa sih yang dijatuhkan hakim untuk terdakwa atau untuk pihak-pihak yang terlibat begitu. Yang keempat, kita masuk ke dalam asas praduga tidak bersalah. Artinya adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan mahkamah syariah yang menyatakan kesalahannya itu. Jadi kita tidak bisa menganggap terdakwa itu bersalah apabila belum ada putusan dari mahkamah syariah. Jadi kita tidak bisa menjudge terdakwa bahwasannya dia merupakan orang yang bersalah karena kita belum tahu putusan apa sih yang diberikan oleh mahkamah syariah. Asas-asas hukum Islam dalam penyelenggaraan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi. Artinya, adanya hak orang yang dirampas kebebasannya atau ditahan secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah. Lalu ada asas peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya murah atau biaya ringan. Artinya adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan termasuk aspek perdatanya. Prosedur yang sesederhana mungkin sehingga tidak berbelit-belit dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa. Asas peradilan terbuka untuk umum. Artinya, hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan kecuali dalam hal-hal tertentu, sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan, dan pra-peradilan dapat tidak terbuka untuk umum. Yang terakhir adalah asas kekuasaan hakim yang sah dan tetap. Artinya, peradilan harus dipimpin oleh seorang atau beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Zahra Aliza ingin menjelaskan tentang asas-asas hukum Islam dalam penyelenggaraan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yaitu asas bantuan hukum bagi terdakwa. Adanya bantuan hukum kepada terdakwa di setiap tingkatan pemeriksaan sampai dengan kepada pelaksanaan ukubat. Asas pembelajaran kepada masyarakat atau tadabur. Semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai dengan kepada pelaksanaan ukubat harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penangkapan dan perlindungan masyarakat. Adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang, terutama bagi korban dan pelaku jarimah. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.